Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama 96,8 Perkasa FM. Selamat sore kaum Perkasa, selamat sore masyarakat Tulungagung dan Kediri Raya, santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolangu Tulungagung. Syukur alhamdulillah sore hari ini kita dapat dipertemuan kembali dalam program Zona Islami Spesial Ramadan yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolangu Tulungagung dan di 96,8 Perkasa FM. Di hari ke-17 Ramadan 1444 Hijriah kali ini kita akan bersama-sama kembali mengkaji kitab Hikam Al-Hadadiyah bersama dengan Kiai Muhammad Anamusin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolangu Tulungagung sampai menjelang berbuka puasa nanti. Marilah kita bersama-sama kaum Perkasa simak kajian kitab Hikam Al-Hadadiyah dalam program Zona Islami Spesial Ramadan sore hari ini bersama dengan Kiai Muhammad Anang Muhsin. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita sampaikan selamat sore kepada para santri Pondok Al-Fatahiyah dan para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan Zona Islami Ramadan, kajian kitab Hikam Al-Hadadiyah. Kita sampai kepada hikmah yang ke-21. Al-Hikmah Al-Hadiyah wal Ishrun. Hikmah yang ke-21. Qala radhiyallahu an, berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ad-dunya syai'ani la salisalahuma. Ad-dunya syai'ani, dunia yang tercela itu ada dua. La salisalahuma, tidak ada yang nomor tiga, tidak ada yang ketiga. Jadi dunia yang tercela niku enten kalih. La salisalahuma, tidak ada yang ketiga. Dua yang tercela niku nopo? Ahaduhuma hubbul mal wal akhar hubbul jah. Dunia yang tercela hanya ada dua. Yang pertama hubbul mal. Hubbul mal, mencintai harta. Wal akhar, yang kedua hubbul jah, mencintai pangkat kedudukan. Mencintai pangkat kedudukan. Faman zahida fil mal wal jah, barang siapa zuhud di dalam harta dan kedudukan, artinya barang siapa tidak mencintai harta maupun kedudukan, fahuwa siddiqun, maka orang tersebut adalah orang yang siddiq atau orang yang jujur. Waman zahida fil mal, barang siapa yang zuhud terhadap harta, artinya tidak mencintai harta, dunal jah, tetapi dia cinta kepada pangkat kedudukan, fahuwa mura'in, maka orang tersebut adalah orang yang pura-pura. Waman zahida fil jah wa ahabbal mal fahuwa laim, barang siapa yang hatinya mencintai, waman zahida fil jah, barang siapa yang zuhud dari pangkat kedudukan, artinya dia tidak mencintai pangkat, tidak mencintai kedudukan,
wa ahabbal mal, tetapi dia cinta kepada harta, fahuwa laimun, maka orang itu termasuk orang yang tercela. Waman ahabbal mal wal jah kana asgharu uqubatihi khirmanuhuma. Barang siapa yang mencintai harta dan mencintai kedudukan, kana asgharu uqubatihi, maka paling kecil-kecilnya akibat yang ditimbulkan adalah khirmanuhuma, dia terhalang dari harta dan kedudukan tersebut. Hikmah ini memberikan satu nasihat kepada kita. Nasihat kepada kita bahwa tidak sepantasnya manusia itu hatinya berisi selain Allah. Tidak sepantasnya hati manusia diisi dengan kecintaan kepada dunia maupun kecintaan kepada pangkat kedudukan. Makanya ini anjuran atau nasihat agar manusia itu zuhud. Zuhud itu artinya hatinya kosong dari selain Allah. Jadi dalam hatinya tidak ada dunia, dalam hatinya tidak ada pangkat. Makanya dalam hikmah ini, pertama Imam Haddad menyebutkan ad-dunya syai'ani. Ad-dunya ayil madhmumah, al-mal'unah fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah. Yang dimaksud dunia ini adalah al-madhmumah al-mal'unah, dunia yang tercela. Ulama mengatakan maksud daripada dunia itu mazada ala qadril hajat. Jadi harta, benda yang melebihi dari kadar kebutuhan, itu namanya dunia. Kalau sesuatu harta tidak melebihi dari kadar kebutuhan, ini tidak masuk kategori dunia. Karena itu bagian dari kewajiban memberi nafkah. Jadi dunia itu mazada ala qadril hajat. Jadi harta benda yang melebihi dari kadar kebutuhan manusia. Dunia yang tercela semacam ini, sebagaimana di dalam hadis Kanjeng Nabi menyebutkan ad-dunya mal'unah. Dunia itu dilaknat. Dilaknat. Mal'unun ma fiha, dan dilaknat apa-apa yang ada di kanan kirinya dunia, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan wa mawalah, dan kecuali dunia, dari dunia yang dicintai atau dunia yang menjadi sebab orang itu melakukan kebaikan. Jadi dunia itu dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Mal'unun ay mab'udatun anillah. Jadi dunia itu dijauhkan dari Allah Ta'ala, kecuali zikir kepada Allah, dan apa-apa yang di sekeliling dunia juga dijauhkan dari rahmat Allah, kecuali zikir kepada Allah dan apa-apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah, dunia semacam ini, kata Imam Haddad, hanya ada dua, syai'ani, tidak ada yang ketiga. Yang pertama, dunia yang tercela niku napa? Hubbul mal, alladzi yashba'u minhu illa man rahimahullah ta'ala. Jadi yang pertama, dunia yang tercela niku adalah kecintaan kepada harta. Kecintaan kepada harta itu tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah puas orang kepada dunia. Makanya pernah didawuhkan, di dalam hadis disebutaken halakal muksirun,
halakal muksirun, celakalah orang-orang yang memperbanyak hartanya. Celaka kata Nabi, halakal muksirun, celakalah orang-orang yang memperbanyak hartanya, mencintai hartanya, kemudian memperbanyak hartanya. Ilaman qala fi ibadillah hakadha wa hakadha, kecuali orang ai ilaman faraqal mal alaman an yaminih wa shimalih minal fuqara wal masakin. Kata Rasulullah, celaka orang-orang yang menumpuk-numpuk harta, kecuali orang yang dengan hartanya itu dia membantu fakir miskin. Ai faraqal mal, hartanya itu dibagi, diberikan, diinfakkan alaman ala yaminih, alaman an yaminih, kepada orang yang ada di kanannya, washimalihi, kepada orang yang di sebelah kirinya, minal fuqara wal masakin. Jadi kata Rasulullah, celaka orang yang menumpuk-numpuk harta, celaka orang yang memperbanyak harta, kecuali dengan hartanya tersebut orang itu membantu kepada fakir miskin yang ada di sebelah kanannya, membantu kepada fakir miskin yang ada di sebelah kirinya. Kalau dengan hartanya dia membantu fakir miskin, infak, maka tidak celaka. Tetapi kata Rasulullah, wa qalilum mahum, tapi orang yang semacam ini sedikit. Sedikit kata Nabi. Tiang sing duwite kathah, wong sing duwite kathah, lalu dengan hartanya dia membagi hartanya tersebut kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, nggih. Itu sangat sedikit kata Nabi, wa qalilum mahum. Tetapi orang seperti itu tidak akan celaka, ya, tidak akan celaka. Wa qalilum mahum ay wahum qalilun jiddan, sangat sedikit sekali orang seperti itu. Jadi dari hadis ini kita bisa tahu bahwa orang yang mencintai harta, kemudian dia menumpuk-numpuk hartanya sehingga sampai hartanya banyak, namun dia enggan mengeluarkan hak-haknya harta. Dia tidak mau zakat, dia tidak mau sedekah, dia tidak mau membantu fakir miskin dengan hartanya itu, maka orang seperti ini semakin banyak hartanya semakin celaka dia, semakin celaka. Ini. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama, harta atau dunia yang tercela itu adalah cinta kepada harta, sehingga kecintaan kepada harta ini menyebabkan dia itu menjadi kikir, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau sedekah, tidak mau bantu fakir miskin dengan hartanya. Maka ini dikatakan dunia yang tercela. Kemudian yang kedua, wal akhar hubbul jah. Sing nomor kali, dunia yang tercela adalah mencintai kedudukan, cintanya hati kepada kedudukan. Wa huwa intisyarus sid wa syuhrah indannas. Maksudnya kedudukan itu apa? Maksudnya kedudukan itu intisyarus sid, kemasyhuran, tenar, kondang, kondang namanya tersebar di khalayak manusia. Jadi masyhur namanya, menjadi orang yang terkenal. Jadi yang dimaksud kedudukan ini adalah menjadi orang yang terkenal. Wa aksaru ma yujadu hadza fi arbabil manasib wa fil hadis alladzi dzakarahu al-Ghazali fil Ihya hubbul mal wasyaraf yumbitanin nifaq fil qalb kama yumbitul ma'ul baqal. Di dalam hadis yang disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menuturkan hubbul mal wasyaraf, cinta terhadap harta dan cinta terhadap kedudukan,
itu bisa menimbulkan hati itu menjadi munafik, bisa menumbuhkan sifat munafik di dalam hati. Kama yumbitul ma'ul bakol, seperti halnya air ini bisa menyebabkan tumbuhnya hijau-hijauan rumput hijau atau janganan. Janganan rumput hijau. Air itu bisa menjadikan rumput yang hijau itu tumbuh sebagaimana cinta harta dan cinta kedudukan ini bisa menyebabkan hati orang itu munafik. Ya, makanya di sini berbahaya. Hubbul mal wasyaraf yumbitanin nifak. Cinta harta dan cinta kepada kedudukan ini bisa menumbuhkan sifat munafik di dalam hatinya. Seperti air itu bisa menumbuhkan hijau-hijauan, tanaman hijau, rumput-rumput yang hijau ya, dengan lantaran air tersebut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhdaru syahwatal khafiyah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh ikhdaru asyahwatal khafiyah, jauhilah syahwat yang samar. Syahwat yang samar, al-alim yuhibbu ayyujlasa ilaih, yaitu orang alim yang senang dihormati, orang alim yang senang dipuji, orang alim yang senang dimunduk-mundui, itu jauhilah. Qala Bisir bin Haris la yajidu halawatal akhirah rajulun yuhibbu ayya'rifahun nas. Syekh Bisir Al-Haris beliau mengatakan la yajidu halawatal akhirah. Orang niku mboten mungkin saged merasakan manisnya akhirat. Tidak akan mungkin bisa merasakan manisnya akhirat sinten rajulun, seseorang apabila di dalam hatinya seneng dikenal orang, seneng tenar, seneng populer. Ya, ini tidak akan bisa merasakan manisnya manisnya akhirat. Wa qala ba'duhum ma'arifu rajulan ahabba ayyurafa illa dhahaba dinu waftadhaha. Kemudian sebagian ulama mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang lelaki, seseorang yang mana orang itu ketika mencintai cinta kepada ketenaran, kecuali akan hilang agamanya. Akan hilang agamanya. Oleh karenanya ini merupakan satu peringatan kepada kita, ya. Satu peringatan kepada kita, jangan mencintai harta, jangan mencintai kedudukan. Ini urusan cinta adalah urusan hati. Bukan berarti seseorang tidak boleh memiliki harta, boleh, tidak apa-apa. Punya harta banyak tidak masalah, tapi jangan sampai harta ada di dalam hati kita. Ya, makanya doanya para ulama itu Allahumma ja'alid dunya tahta aidina wala taj'alid dunya fi qulubina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jadikan dunia dalam genggaman telapak tanganku, tapi wala taj'alid dunya fi qulubina, jangan jadikan dunia berada dalam hatiku. Artinya nopo? Kita ndak apa-apa bekerja, wong Kanjeng Nabi juga bekerja, Kanjeng Nabi juga dagang. Tetapi yang dilarang itu cinta, cinta harta. Hati itu jangan sampai ada kecintaan kepada harta. Biarlah dunia ada di tangan kita, di luar saja dunia. Hati kita hanya untuk Allah. Itu loh karepe ya. Jadi bukan, jangan salah paham. Kalau dikatakan napa niku cinta harta itu tercela, buruk, berarti wong ra oleh nyambut gawe. Salah. Nyambut gawe itu adalah bagian dari ibadah. Yang penting niat bekerja,
ketika bekerja golek sing halal, ketika bekerja ojo nglakoni maksiat, ketika bekerja tetap ibadah, niate untuk sangu ibadah, maka bekerja adalah ibadah. Makanya yang dilarang sekali lagi adalah mencintai harta. Jangan mencintai harta, jangan mencintai kedudukan. Tapi kalau kita tetap kewajiban kita bekerja mencari rizki yang halal, maka biarlah dunia itu berada di tangan kita, di luar, yang ada di dalam hati kita hanya Allah. Jangan sampai pacule neng jero ati, sapine neng jero ati, jo sampai montore neng jero ati. Itu gambaran dunia berada dalam hati seseorang yang ngono. Hati ibarat rumah, mosok sapine neng jero ngomah, sawai neng jero ngomah, pacule neng jero ngomah. Jangan begitu. Jangan begitu. Hati itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, adapun dunia biarlah di luar hati. Jangan sampai masuk hati. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bisa mengamalkan dawuh niki. Amin Allahumma amin. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama 96,8 Perkiasa FM. Marilah kita bersama-sama yang berkiasa kembali simak kajian kitab Hikam Al-Hadadiyah bersama dengan Kiai Muhammad Anang Musin. Ya, kita lanjutkan kajian hikmah yang ke-21 ya. Jadi tadi dikatakan dunia yang tercela itu hanya ada dua, satu cinta harta, yang kedua adalah cinta kedudukan. Faman zahida fil mal wal jah, barang siapa zuhud dari harta juga zuhud dari kedudukan. Artinya barang siapa hatinya kosong dari kecintaan kepada dunia dan kecintaan kepada kedudukan, maka bagaimana? Fahuwa siddiqun, maka orang ini adalah orang yang mulia. Orang ini adalah orang yang mulia. Berarti dia itu adalah orang yang betul-betul siddiq, orang yang jujur. Nah, di sini orang mulia adalah orang yang di dalam hatinya hanya ada Allah. Hatinya hanya membesarkan Allah, tidak ada dunia, tidak ada kecintaan kepada kedudukan. Ini makomnya makom yang tinggi sekali ini. Faman zahida fil mal wal jah, barang siapa zuhud dari harta, zuhud dari kedudukan, roghbatan fima indallah, karena dia hanya cinta, hanya senang mendapatkan anugerah Allah saja, warohbatan min aqwa kibir hobbihima, dan dia takut karena mencintai dunia itu akan menyebabkan dia celaka, fahuwa siddiqun, maka dia adalah orang yang siddiq, orang yang jujur. Siapa siddiq itu? Man sofa dhahiru wa batinu an ghairillah. Jadi orang yang napa niku zahir dan batinnya niku bersih dari selain Allah Ta'ala. Istilahnya orang yang betul-betul itu sebagaimana ungkapan ma fi qalbi ghairullah. Ma fi qalbi, tidak ada di dalam hatiku ghairullah, selain Allah tidak ada. Ini orang yang siddiq, orang yang seperti ini, hebat ini ya. Jadi napa niku sebagaimana Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir itu beliau laler niku mboten purun mencok neng agemane Syekh Abdul Qadir. La yajlisu dzubab ala siyabihi wirasatan lahu min jaddihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Abdul Qadir niku lalere mboten gelem mencok neng awake beliau. Kenapa? Satu, krana oleh warisan saka mbahe Kanjeng Nabi. Nomor kali krana dalam hatinya Syekh Abdul Qadir ora enek manise dunya, ora enek manise napa-napa. Yang ada hanyalah Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di dalam hatiku kecuali Allah. Ngoten.
Nah, kalau orang itu sudah sampai pada derajat ini ya mulia banget. Mulia banget nih. Jadi kemuliaan orang itu akan jadi mulia manakala di dalam hatinya hanya ada Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di dalam hatiku selain Allah. Nah, ini. Kalau ini sudah sampai pada derajat niki, Bon. Derajat niki. Man zahida fil mal wal jah, barang siapa yang zuhud itu tidak mencintai harta, tidak mencintai kedudukan di dalam hatinya hanya cinta kepada Allah, maka fahuwa siddiq, maka orang ini orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang betul-betul jujur di dalam penghambaannya kepada Allah. Nah, kemudian qalahu as-sanati walaisal murad bizuhdi fil mal tarkul iktisabil halal. Iki sing kudu dipahami niki. Jadi santri lek ngrungokne hikmah niki kudu paham. Maksude zuhud dengan harta, istilah zuhud dengan di dalam harta nggih, tidak mencintai harta itu maksude mboten kok tarkul iktisabil halal. Maksude zuhud terhadap dunia, zuhud terhadap harta niku mboten kok ora nyambut gawe. Salah lek diartikan ngono. Aku ora nyambut gawe, nyampo aku pengen zuhud lho, keliru. Jadi zuhud niku mboten kok tarkul iktisab, bukan kok meninggalkan bekerja yang halal, mboten. Wa adamu imsaki ma razaqallah minal halal. Terus aja kok kira wong zuhud iki terus duwite tibong, ngono, mboten. Mboten ngoten niku. Jadi zuhud itu bukanlah meninggalkan bekerja yang halal, zuhud itu bukanlah nggih membuang harta yang sudah dimilikinya, mboten. Kenapa kok zuhud itu bukan meninggalkan bekerja? Karena bekerja yang halal, nggih, bekerja yang halal itu adalah suatu kewajiban. Kalau zuhud diartikan ra nyambut gawe lho, padahal nyambut gawe kuwi wajib. Nyambut gawe sing halal kuwi wajib. Mula Kanjeng Nabi niku ya maringi contoh dagang. Kanjeng Nabi itu juga dagang, para wali-wali juga dagang. Mana lho? Jadi zuhud itu bukanlah meninggalkan bekerja yang halal, tetapi wa innamal murad, yang dimaksud zuhud terhadap harta itu adalah ayyajtaniba ma haramallahu fi. Zuhud di dalam harta itu meninggalkan apa yang diharamkan Allah dari harta itu. Jadi zuhud di dalam harta ki cara gampangane ora nyambut gawe sing haram, ora ngapusi, ngoten lho ya. Ketika bekerja, pekerjaannya bukan haram. Ketika bekerja dia tidak berbohong. Ketika bekerja dia tidak meninggalkan perintah, meninggalkan ibadah. Ini zuhud. Itu zuhud. Jadi kalau orang yang wong sing kedonyan, berarti mafhumnya wong sing cinta kepada dunia itu satu. Wong sing napa niku dia mencari dunia dengan sesuatu yang dilarang, haram, misalnya nyolong utawa ngapusi, dudulan miras, dudulan narkoba, nggih. Ini harta yang diperoleh dengan cara sing haram, ini namanya wong kedonyan, berarti dia ndak zuhud kepada dunia. Makanya nek awake dhewe dikatakan zuhud kepada dunia, maka dalam rangka mencari dunia ojo ngelakoni perkara sing haram. Itu loh artinya. Makanya Kanjeng Nabi dagang, tapi dagangnya Nabi tidak pernah dengan perkara sing haram.
Tidak pernah dudulan perkara sing haram, tidak. Tidak pernah dengan cara yang haram, tidak. Tidak pernah ngapusi, tidak pernah menipu dan seterusnya. Kemudian Kanjeng Nabi ketika bekerja waktune sholat ya sholat. Maka orang zuhud itu adalah meninggalkan yang haram dari harta tersebut. Meninggalkan mencari harta dengan cara-cara sing haram. Itu yang disebut zuhud. Makanya kita harus paham zuhud terhadap dunia tidak harus ndak nyambut gawe, ndak, silahkan bekerja tapi sing halal, ojo ngapusi dan seterusnya. Ketika orang itu zuhud, aku zuhud. Orang zuhud itu belum tentu ndak punya harta. Kadang orang zuhud itu hartanya banyak pirang-pirang. Nabi Sulaiman, apa enek sing ngomong Nabi Sulaiman kedonyan? Ndak ada. Nabi Sulaiman itu zuhud, meskipun banyak harta tapi harta ada di tangannya, tidak sampai di hatinya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang zuhud. Jadi artinya orang yang cukup, tidak apa-apa banyak harta tapi harta tidak ada di dalam hati kita. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di dalam hati kita kecuali Allah. Amin. Allahumma amin. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama 96,8 Perkasa FM. Marilah kita bersama-sama kembali simak yang Perkasa kajian kitab Hikam Al-Hadadiyah bersama dengan Kiai Muhammad Anang Muhsin. Ya, kita teruskan kajian Hikam Al-Hadadiyah pada hikmah yang ke-21 ya. Jadi ini para santri khususnya dan para pendengar Radio Perkasa FM harus benar-benar memahami yang dimaksud zuhud. Sekali lagi, zuhud laisa zuhdu tarkul mal, walakini zuhdu tarku khuluwil qalbi anid dunya. Jadi zuhud itu adalah bukan kita harus meninggalkan harta, bukan. Kita harus meninggalkan pekerjaan, boten. Tetapi yang dimaksud zuhud adalah mengosongkan hati dari kecintaan kepada harta. Mengosongkan hati kecintaan kepada harta, mengosongkan hati dari kecintaan kepada pangkat dan kedudukan. Oleh karenanya ini yang harus sampean ingat, doa para ulama, dungane para wali iki ngoten. Allahumma ja'alid dunya tahta aidina. Ya Allah, jadikan dunia dalam genggaman telapak tanganku. Wala taj'alid dunya fi qulubina. Tapi jangan biarkan dunia berada dalam hatiku. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia merupakan tempat tujuan akhir dari ilmuku. Ini doa para ulama. Artinya nopo? Para ulama-ulama dulu banyak yang kaya, oke sing sugih, ngoten nggih. Bahkan Nabi juga ada yang kaya seperti sinten? Nabi Sulaiman. Apa enek sing ngarani Nabi Sulaiman kedonyan? Enek mboten? Ora enek. Kemudian para ulama-ulama seperti napa niku Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdussalam itu orang kaya, jadi Sultanul Ulama, ratune ulama, pimpinane ulama istilahnya. Beliau kaya, tetapi sekali lagi harta tidak ada di dalam hatinya. Masya sugih, ora tau dipikir ngoten lho karepe. Ora tau dipikir sugih duwe motor, duwe mobil, tapi ora tau dipikir. Duwe sembarang barang ndak tahu dipikir, sing neng jero atine sing dipikir hanya Allah. Itulah para wali. Mula Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan begini, ya juzu ayyakunal mal fi yadik au fi sundukik wala ya juzu ayyakuna fi qalbik. Boleh harta itu ada di tanganmu, boleh. Au fi sunduktik, boleh harta itu ada di lemarimu, boleh.
Yang tidak boleh wala yajuzu ayyakuna fi qalbik. Sing ora oleh bondo kuwi neng jero atimu. Itu yang tidak boleh. Itu namanya kedunyan. Kalau harta ada di tangan kita, itu namanya mboten kedunyan. Harta di lemari kita itu ndak kedunyan. Kalau harta di dalam hati kita, itu loh namanya kedunyan. Makanya ya juzu ayyakunal mal fi yadik au fi sundukik. Boleh harta ada di tanganmu atau harta ada di dompetmu, boleh. Wala ya juzu ayyakuna fi qalbik, tapi jangan sekali-kali harta ada di dalam hatimu. Ini makna orang zuhud itu mengosongkan hati dari dunia. Jadi mula dongane Allahumma ja'alid dunya tahta aidina. Ya Allah, jadikan dunia itu dalam genggaman telapak tanganku. Maksudnya Gusti kula jenengan paringi cukup sugih. Ya ora masalah njaluk sugih ra apa-apa. Makane dongane napa nika? Donga ketika salat duha, Allahumma in kana rizqi fis sama wa anzilhu wa in kana fil ardi wa akhrijhu wa in kana asiran fayasirhu wa in kana qalilan fakasirhu, ngono, ndak masalah. Tetapi dunia itu hanya di tangan, di luar jangan sampai ada di dalam hati. Itu orang zuhud. Jadi orang zuhud niku kadang sugih, ndak apa-apa. Mobil punya, rumah punya, harta punya. Orang zuhud, sing penting atine kosong dari Allah, hatinya hanya ada Allah, hatinya kosong dari dunia. Itu sing penting. Nah, tanda-tanda nih wong zuhud semacam ini bagaimana? Kalaupun toh dia bekerja, pasti pekerjaannya halal. Ndak mau pekerjaan sing haram. Kok sampai enek wong bekerja dengan pekerjaan sing haram, pasti dia itu kedonyan. Pasti kedonyan. Krono gelem golek rezeki sing haram, itu nuduhne lek dheweke kedonyan. Orang zuhud tidak akan mau. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bekerja, orang zuhud tidak akan mungkin melakukan keharaman. Jadi wong zuhud iki lek nyambut gawe mergo niate ibadah, maka ketika bekerja tidak akan mungkin ngurangi timbangan. Tidak akan mungkin ngapusi, tidak akan mungkin. Itu tanda orang zuhud. Lah berarti lah enek uang nyambut gawe, ya toh. Kok kemudian dia menipu, ngapusi, berarti dia itu kedonyan. Kemudian yang ketiga tandane nopo? Orang zuhud itu ketika bekerja tidak akan meninggalkan ibadah. Salate tetap, posone tetap, itu orang zuhud. Lah kok enek uang nyambut gawe kok ninggalke salat, mesti dia itu kedonyan. Krana ninggalke ngibadah dalam rangka mencari harta, itu tanda yang paling kuat lek dheweke niku hubbud dunya. Makanya kita diberi contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dagang, ndak apa-apa kita pekerja silahkan, tapi sing halal. Ketika bekerja ojo ngapusi. Ketika bekerja jangan meninggalkan ibadah. Kemudian niatilah bekerja kita untuk sangu kita ngibadah kepada Allah. Niscaya kita akan jadi orang yang zuhud. Semoga Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang zuhud. Jadi orang yang diberi kecukupan oleh Allah, tapi hati kita diberi zuhud, hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum berkiasa, sebelum kita akhiri zona Islami sore hari ini dalam kajian kitab Hikam Al-Hadadiyah bersama dengan Kiai Muhammad Anam Husin, kita tutup dengan kesimpulan dan juga doa. Ya, kesimpulan dari apa yang kita kaji di sore ini, ya, hikmah yang ke-21 ini, Imam Haddad mengajak kita semuanya jadilah orang yang zuhud, ya. Jadi orang zuhud itu sekali lagi urusan hati. Zuhud itu mengosongkan hati, memikirkan selain Allah. Itu namanya zuhud. Jadi kalaupun toh misalnya kita itu
memiliki harta tidak masalah. Kita bekerja asalkan halal tidak masalah. Yang penting ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di dalam hati kita kecuali Allah. Maka kalau orang sudah seperti ini, maka kalaupun toh dia bekerjanya pun hanya mencari ridho Allah. Dia akan memilih yang halal. Dia ketika bekerja tidak akan meninggalkan ibadah. Ketika bekerja dia tidak akan melakukan maksiat. Itu tanda orang yang zuhud. Sehingga sekali lagi yang dimaksud zuhud bukanlah meninggalkan bekerja, bukan, karena bekerja yang halal itu bagian dari kewajiban. Bukanlah orang zuhud itu orang yang harus mengeluarkan atau membuang hartanya, bukan. Sebab tidak masalah orang memiliki harta asalkan dengan hartanya dia tidak lupa kepada hak-haknya harta, yaitu zakat, sedekah kepada fakir, miskin. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang zuhud. Amin Allahumma. Orang yang diberikan kecukupan oleh Allah, diberikan kecukupan harta, tetapi harta hanya ada di luar kita, harta tidak masuk di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semuanya dengan sesuatu yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina, zaujatina, auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkiasa baru saja kita simak kajian kitab Hikam Al-Hadadiyah hikmah ke-21 bersama dengan Kiai Muhammad Anam Muhsin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti, Boyolangu, Tulungagung, dalam program Zona Islami Spesial Ramadan. Untuk jadwal adzan maghrib di hari ke-17 Ramadan 1444 Hijriah kali ini kaum berkiasa tepat di jam 17:37. Simak terus Zona Islami Spesial Ramadan yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti, Boyolangu, Tulungagung di 96,8 Perkiasa FM selama bulan Ramadan mulai jam 4:30 sore sampai menjelang berbuka puasa. Saya Danang Prayogi pamit undur diri. 96,8 Perkiasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.